Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum melaksanakan kerja pelayanan kita di hari ini, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menolong menuntun kita untuk boleh memahami kebenaran firman di hari ini. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan setiamu boleh menuntun dan menyertai langkah kehidupan kami. Kami boleh berada di hari baru, hari yang diberkati oleh-Mu. Dan sebelum melaksanakan kerja pelayanan kami mau awali dengan belajar firman-Mu. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami sekalian, sehingga kebenaran firman yang hendak dinyatakan, diberitakan bagi kami, itu akan mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Maka Engkau yang senantiasa berbicara bagi kami, karena kami sedia mendengarkan firman kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi Allah dalam Tritunggal Allah. Roh Kudus dikaruniakan bagi setiap kita umat Tuhan untuk menolong, menghibur, menguatkan, menjadi teman setia dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Pekerjaan Roh Kudus sungguh luar biasa, dapat mengubahkan seseorang untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita lihat sebagaimana terjadi dalam kehidupan para murid, para rasul, ketika kehidupan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa dan membuat banyak orang dikata dalam firman tercengang-cengang, heran, takjub, bahkan mereka termangu-mangu, termenung, terdiam, terkejut, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sepertinya mereka tidak mengerti dengan apa yang disaksikan, sampai mereka berucap, "Apa artinya ini?" Bahkan ada yang sampai menyindir dengan menyatakan, mengungkapkan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka tidak mengerti karena mereka tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tidak mampu memahami akan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahkan apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus sendiri ketika Dia hendak naik ke sorga. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di hari ini, mau mengajak kita untuk memahami bahwa pekerjaan Roh Kudus mampu mengubah seseorang. Pekerjaan Roh Kudus mampu membuat umat Tuhan takjub, kagum, heran, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tetapi juga pekerjaan Roh Kudus
bisa menimbulkan sindiran yang keras dari orang-orang yang hidupnya tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, biarlah masing-masing kita, ketika kita memahami kebenaran firman di hari ini, setiap kita akan menjadi orang percaya, umat Tuhan yang hidup oleh Roh. Hidup kita akan selalu dipimpin oleh Roh. Roh yang akan mengubahkan kita, sehingga kita tidak lagi hidup pada apa yang kita kehendaki, tetapi kita hidup pada apa yang dikehendakinya, yakni boleh berbuahkan buah-buah roh, sebagaimana digambarkan dalam kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 dan 23. Wujudkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sehingga dari gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita mampu membuat dunia zaman now yang berada di era 5.0 akan tercengang, termangu-mangu, heran, takjub, bahkan kagum melihat kepenuhan Roh Kudus yang melingkupi perjalanan kehidupan kita ini. Bahkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudusnya, meski dalam melaksanakan kerja pelayanan kita disindir dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, itu tidak akan melemahkan ataupun tidak akan mematahkan semangat kita untuk mewujud nyatakan kehendaknya di hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati firman yang boleh diberitakan dalam renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria Rike di hari ini. Biarlah kami semua yang hidup oleh Roh Kudus akan melaksanakan kerja pelayanan kami dengan kepenuhan Roh Kudus Tuhan. Sehingga yang kami lakukan dan kami kerjakan itu sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami dan tuntun kami supaya dengan kepenuhan Roh Kudus yang kami miliki, kami boleh membuat banyak orang kagum, bahkan boleh mau hidup dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Maka biarlah Engkau yang senantiasa akan menyertai setiap kerja pelayanan kami di hari ini. Engkau yang akan menuntun dan membimbing kami semua, sehingga yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini itu sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikian renungan harian di hari ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.